Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat inspirasi semuanya. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Semoga semua sehat, semua semangat ya. Malam hari ini kita akan sharing bareng sahabat lama aku. Jadi unik banget kita ketemunya di trip ke Amerika. Waalaikumsalam Teh. Dari situ kita belajar bareng ya kan, selama di perjalanan di sana kita ngunjungin Google, kita ngunjungin plug and play, banyak banget perusahaan-perusahaan di sana. Dan seru banget sih, makanya ini aku nanti mau sedikit flashback ya. Kita undang dulu sebentar. Kita undang dulu. Wow, ada Ko Anton. Seneng banget bisa join. Terima kasih. Halo Mas Bro. Apa kabar sis? Bro? Baik. Wih, ini ya sharing yang bertubi-tubi ya. Tadi baru selesai. Iya, gue lupa ya? loh. Iya, gue lupa. Jadi waktu gue bikin appointment sama lo, gue nggak inget gue punya appointment sama Vena. Tapi untung jamnya beda sejam. Oke, thank God. Untung aja gue bilang, selesai nggak ya ini jam segini? Selesai. Aduh, untung. Gimana? Sekarang lagi di mana nih? Gue lagi di kafe di Jakarta Utara. Tadi sebenarnya gue meeting di sini, cuman pas udah mau pulang, ngeliat waktunya nggak keburu. Ya udah gue live dari sini aja, mumpung sepi. Keren. Sama siapa Bro sendiri? Gue ada saudara gue, ada sepupu gue. Iya. Gimana? How was your day? Aduh. Tadi aku cerita sedikit ya kan. Pertama kali kita berjumpa itu di mana? Masih inget nggak? Oh iya, ingat. Lu bayangin guys, gue ketemu orang ini, sosok orang ini, itu bukan di tanah air, di tanah Uncle Sam. Can you imagine? Iya ya, seru banget ya. Aduh, kita inilah sedikit bernostalgia dulu lah, inget-inget flashback yang dulu gitu ya. Seru banget, kita trip ke Amerika. Kita berkunjung kemana aja Bro? Kita tapi di tengah jalan kita berdua sempat split ya. Iya. Jadi kita pertama ke California dulu, kita main ke Silicon Valley ya kan, Silicon Valley. Habis itu kita ketemu lagi di New York kalau nggak salah ya. Iya betul. Di New York ya. Terus kalian ke Washington. Yes. Kalau gue ke Las Vegas. Nah itu dia. Jadi kita ini apa namanya dipecah jadi dua golongan kanan dan golongan kiri. Jadi berarti kita nggak sempet itu ya naik heli bareng ya? Beda-beda, bukan bareng sih enggak, cuman sama-sama naik heli, cuman beda kloter aja. Beda timing. Beda kloter, ya. Kita banyak ambil pelajaran dari company di sana, ya kan, cara kerjanya mereka keren banget. Jadi mereka itu karyawannya bebas ya, mau pakai celana pendek, mau pakai kaosan juga boleh. Terus di company-nya tuh kayak dijamin semua makanan, ya kan, semua bebas. Jadi snack, ya betul. Karyawan itu nggak usah pakai mikir untuk makan. Jadi pikirannya tuh untuk buat ide gitu ya, buat kerja maksimal. Keren sih itu. Kita sempat ke Stanford juga kan? Stanford University. Iya. Nah itu juga pengalaman keren karena melihat anak-anak muda di sana di level university di sana sama level di sini itu bedanya cuman di critical thinking menurut gue. Oke.
Boleh tuh dibahas tuh sedikit, bro. Gimana? Oke. Udah dimulai nih. Oke, kalau udah Mulai. dimulai, halo teman-teman. Semuanya salam kenal. Saya itu adalah mantan asistennya si Sally dan Bro Ibnu, ya kan? Cuman waktu itu mereka nggak mau terkesan masa sih asistennya orang India katanya gitu. Udah gitu dari Jawa pula ya kan. Asisten Jadi yang tertukar judulnya ya. Aku yang asistennya ya. di Amerika, aku bawain kopernya, bawain tasnya, ya kan? Oke. Terus ya, selamat sore semuanya. Thank you sis for the invitation. Karena kita akan ngomongin tentang afirmasi, Yes. kita pertama harus ngomongin dulu tentang um, journey. Nah, betul. Ini gue akan cerita sedikit tentang diri gue deh, tentang diri gue yang mungkin bisa bermanfaat buat pendengar. Pasti sih. Apa yang terjadi sama diri gue setelah balik dari Amerika? Itu aja deh ya, gampangnya gitu ya. Iya, itu gue penasaran juga kelanjutannya seperti apa tuh. Oke, jadi guys, gue itu ngebangun startup setelah itu, dan gue udah bangun startup, dan untuk mempertajam startup itu gue ke Amerika. Bahkan pulang dari Amerika, gue pergi lagi sis ke India. Ibaratnya kalau kita pergi ke Mekah sis, jadi gue kayak punya satu keinginan atau satu nazar gitu. Jadi gue tuh pengen banget pergi ke Golden Temple. Dan itu baru terjadi di tahun itu sis. Sebelum itu tiap kali gue mau ke sana ada aja masalah. Pokoknya gue kayak nggak diizinin dulu, belum dibuka lah ibaratnya. Dan gue ke sana itu ya istilahnya berdoa. Itu tempat buat gue memiliki energi spiritual yang bagus. Ya, jadi ada keinginan gitu, dan tempatnya bersejarah juga. Jadi pengen lihat aja dari kecil soalnya terkesima. Nah, pulang dari situ kita kan manusia tuh pada umumnya itu kalau pulang gitu sibuk kita dalam keseharian kita tuh nggak pernah menyadari bahwa kita aja napas. Pernah nggak sih menyadari sis napas? Enggak kan? Nah, itu dia ya, kadang kita nggak sadarin ya karena udah terlalu sering lah, maksudnya autopilot. Setiap hembusan autopilot dia, napas tuh udah autopilot kan. Betul. Gitu. Nah, gue itu sering banget kalau diajak ngomong itu jawabannya, Mil gimana gini, aduh gila men, stres. Aduh men, gila men, stres. Itu tuh udah jadi hal yang gue sendiri nggak sadar gue sering banget ngomong. Iya. Terus kedua, tiap kali gue berpartner sama siapapun, otak gue selalu bilang, gue akan make sure partner gue jangan rugi. Kejadiannya selalu partner gue rugi. Oke, gue nggak boleh rugi, kejadiannya gue rugi. Kenapa? Karena kita tidak sadar apa yang kita ucap. Alam bawah sadar kita. Jadi setelah itu sis, gue mengambil sertifikasi NLP. Dari situlah gue sadar bahwa ucapan itu penting, karena apa yang kita ngomong itu nggak semuanya dipahami oleh alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita punya pakem bahasa. Pakem bahasa yang paling penting itu kata-kata tidak, nggak mungkin. Itu pokoknya yang sifatnya no, never, itu nggak masuk ternyata. Yang masuk itu sesuatu. Jadi misalnya gue berniat partneran sama si Sally, kita buka satu bisnis, tapi jiwa gue tulus. Gue akan kerja keras, jangan sampai gue membuat si Sally investasinya rugi. Yes. Baik nggak? Baik dong. Baik. Iya. Baik gitu. Makanya kita bekerja keras, tapi rugi. Terus si Sally kecewa nggak? Kecewa. Padahal salah saya nggak? Enggak, karena saya niatnya baik, saya bekerja keras. Yang salah adalah afirmasi. Karena saya bilang saya nggak mau si Sally rugi.
Yang masuk di sini enggaknya kehilang. Saya mau sis value rugi. Oh gitu ya. Wih seru nih. Iya. Gitu. Jadi bahasa itu harus dirubah. Nah gimana? Jadi kalau kita ngomong saya ingin merayakan kesuksesan bersama sis value. Kata inginnya hilang. Saya merayakan kesuksesan bersama sis value. Masuk. Masuk. Oh, oke, I see. Ya. Ya kan? Nah, itu baru ngerti gitu kan. Anjir, jadi selama ini kadang-kadang kita nanya gitu kan. Gua tuh naiknya cepet, terjatuh. Naiknya cepet, terjatuh. Maksudnya kita setiap orang ngomongnya gini, setiap orang itu udah fase jatuh bangun. Dan semua alasannya logik semua. Gak ada sih kecuali alasannya kita nipu perusahaan kita sendiri. Kita logik kan, market tidak pas, biaya besar, omset kecil, capital limited, ya kan? Ya, rasional semua dong alasannya. Ya. Betul. Tapi ada satu orang di sini biaya besar, omset kecil, rezeki ada terus. Dari mana? Benar. Dari mana? Nah, kadang-kadang ada orang yang bisa maju dalam sebuah bisnis yang lu sendiri tahu, lu kuasai bisnis itu, tapi dia bisa lebih hebat dari lu. Pernah nggak lu mikir, tuh orang kok bisa ya? Padahal pengalaman dia nggak sehebat lu. Nah, tapi ada orang-orang tertentu itu ternyata tanpa dia sadari itu bahasa yang dia program itu udah bener. Nah, ini kita ngomong dengan the power of emotional thinking and feeling. Nah, kalau kita baru-baru ini yang paling lucu saya rubah lagi. Saya aja udah belajar NLP bisa salah, bisa keulang. Namanya main itu kan nggak gampang di fix ya. Saya sempat tulis di IG profile saya di awal-awal tahun lalu, itu not a public figure. Oke, saya tulis itu. Terus saya tulis lagi di profilnya, just an ordinary friend. Karena saya nggak mau ria, nggak mau belagu, nggak mau bilang, gue public figure, gue entrepreneur, gue orang hebat. Niatnya begitu. Tapi langsung kayak dapat reminder, lu salah. Ucapan tuh doa. Lu kalau bilang I am ordinary friend, ya lu akan ordinary terus sampai mati. Jadi lu harus mulai ya. Jadi kita harus mulai bisa bisa meresapi kita tuh sebelum menyalahkan gue lahir di kondisi pas-pasan, orang tua gue nggak pada sekolah, keluarga gue ini nggak mungkin lah gue sukses. Ya udah, emang lu nggak mungkin sukses, selesai. Tapi kalau lu merasa alhamdulillah Tuhan, terima kasih, gue udah diberi kesehatan, gue masih sehat, masih bisa mikir, masih punya tenaga, masih punya teman, masih punya internet, gue bisa belajar, gue bisa nonton, gue bisa dapat informasi-informasi. Begitu kita udah di arena itu, energi kita tuh berubah, cara berpikir kita berubah. Nah, afirmasi itu kenapa penting? Sebenarnya kan afirmasi itu dipakai lebih keluar. Penting dong kalau kita kasih kartu nama gitu. Iya. Kalau kita kasih kartu nama, tulis Sunil Kolani, CEO founder Caliberworks. Itu kan jabatan yang perlu di share, right? Iya. Tapi begitu ketemu, Pak, kita mah biasa aja, Pak, gitu. Lama-lama itu jadi kebalik. Dan kadang-kadang kebaliknya tuh nggak langsung. Hal-hal yang kecil.
Yang tadinya kita lagi jalan smooth, tau ada aja masalah kecil. Karena kita sendiri lagi memanipulasi energi kita dengan kata-kata. Nah, afirmasi itu menurut saya lebih bagus dipakai buat ke dalam dulu sebelum keluar. Jadi kita biasain ngucapin hal-hal baik tentang diri kita. Nil, kalau gue gitu, praktek gue gitu. Gue bikin voice note, sis. Gue bikin voice note pakai suara gue sendiri. Dan itu, sis coba sekali-sekali ya. Itu gila banget powernya. Jadi gue ngomong di voice note di handphone. Nil, lu tuh keren. Lo itu bukan orang yang penuh masalah. Lu itu orang yang sangat powerful, makanya lu bisa menghadapi semua masalah. Udah Nil, lu nggak usah stres. Lu itu bisa menghadapi semuanya. Gue bikin kata-kata seperti itu. Terus gue dengerin sendiri. Itu kayak gue lagi suntik the real me. Mau tau nggak? Sunil itu nggak bisa dengerin Sally, nggak bisa dengerin maknya, nggak bisa dengerin bapaknya, nggak bisa dengerin tetangganya. Tapi satu orang yang bisa bikin Sunil denger. Sunil sendiri. Diri kita sendiri ya. Iya. Kita nggak pernah mau dengerin orang loh sebenarnya. Kita melangkah apapun itu karena diri kita yang mengontrol. Itu sih. Itu dulu. Lanjut sih. Bener banget sih ini. Jadi baru sadar gitu kan. Baru sadar ya kan kalau selama ini ya kita kadang masih banyak yang salah. Cuma kalau gue sendiri dari dulu gue ngomong gitu kan, gue nih mau bahagia, gue nih mau sukses, ya kan, gue nih mau bermanfaat kayak gitu. Ya alhamdulillahnya ya sampai sekarang gue memang sering banget maksudnya lebih ke diri sendiri dulu gitu loh, lebih ke diri sendiri dulu, kayak memperbaiki juga diri sendiri dulu, baru orang lain misalkan kayak ke pasangan atau ke keluarga anak. Nah ini bisa buat ini ya mulai yang baik gitu kan, awal yang baik, kita bisa afirmasi pernyataan yang positif untuk diri kita sendiri dulu. Dengan cara tadi ya bisa voice note untuk sendiri ya. Ngomong aja. Apresiasi diri. Bahkan gue pernah itu mempraktekkan hal yang gini. Apa sih membedakan orang yang sukses banget? Sukses definisinya itu semuanya dia dapat. Dia punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dia punya kekayaan yang cukup, dia bisa punya waktu untuk berbagi ke banyak orang, dia bisa bermanfaat, istilahnya gitu ya. Menurut gua ada ritual-ritual yang dilakuin sama orang-orang itu. Salah satu ritual yang saya lakukan itu adalah sesekali saya ngaca. Di kaca tuh saya liatin muka saya. Gila ya, matanya keren nih, alis lu cakep kan. Mengkomplimen diri sendiri. Kita tuh nggak pernah, kita tuh kebanyakan ngaca, usah rambut gue putih, wah ini, kita nggak pernah bilang wow, you look good, you are handsome. Jangan. Iya ya, kenapa ya kita tuh selalu kayak ini ya, fokus ke masalah kita gitu kan. Kalau lihat diri kita tuh fokusnya ke masalah kita, ngucapinnya ya tentang masalah-masalah. Kenapa nggak tentang yang baik-baik gitu ya? Iya, jadi kita tuh bukannya nggak boleh gini. Saya tidak sepenuhnya setuju manusia itu harus positif. Saya setuju manusia itu perlu positif dan perlu negatif. Kenapa lah? Kalau lu nggak ngerti negatifnya, gimana lu akan menghargai positifnya? Cuman jangan mencintai yang negatifnya. Kayaknya ketulak gitu, ngomongnya itu dulu. Tapi positifnya malah jarang disentuh. Benar-benar. Nah, bro, aku mau nanya nih, ya kan, banyak banget kayak energi-energi negatif dari orang-orang sekitar yang meragukan kemampuan kita. Kayak contohnya dulu aku milih nikah muda. Cuma orang-orang sekitar tuh meragukan gitu, nikah muda nanti kayak orang tuanya nggak ya, cerai gitu ya kan. Terus
aku milih untuk memulai usaha lebih cepat gitu kan. Nah, orang sekitar meragukan bisa sukses nggak? Orang tuanya aja tuh bukan pembisnis gitu kan. Nah, gimana caranya kita mengontrol ya kan energi-energi negatif biar nggak masuk ke dalam diri kita, ke dalam alam bawah sadar kita, gimana caranya? Oke, kalau ngomongin negatif energi itu bukan tidak bisa masuk. Negatif energi itu pasti akan masuk. Yang jadi penting buat kita adalah gimana kita mengeliminasi atau menetralisirkan energi. Itu ada dua cara. Kita hidup di dunia yang kita sadarin semuanya itu energi, setuju? Dari udara, dari molekul. Itu kita ngomong physical world, dunia fisik, metafisik. Ada lagi emotion world, inside. Kalau emotion itu kita terus bersyukur dan mendoakan. Jadi ada orang ngomong nih, itu si Sally ini masih muda, udah buka usaha, misalnya. Biasa orang-orang sirik gitu kan. Gaya, udah gitu gayanya gitu-gitu. Masuk nih ke kuping lu nih, padahal orang-orangnya lu kenal nih. Which is normal di dalam dunia kehidupan kita sehari, orang-orang yang kenal kita justru yang kadang-kadang menggitukan. Nah, kita kalau bisa tuh kita cuma senyum, kita mendoakan semoga dia bisa menjadi apa yang diinginkan. Karena dia itu kesal sama orang, karena dia ingin, tapi dia nggak bisa. Nah, itu cara kita ngeblok energi. Oke, iya. Karena kita nggak boleh connected. Misalnya Sunil kenal sama ini, sis, terus Sunil bilang, Sunil ngomong ke teman yang teman akan nyampein tuh, musik itu mah orangnya berani, masuk dulu misalnya ceritanya kita kenal nih, masuk nih ke kuping lu, terus lu gedek, nah energinya masuk ke lu udah kelar. Sayang banget. Begitu, ya rugi di gue dong. Nah itu, jadi begitu loh, udahlah, biar gimana juga deh temen gue, mungkin dia lagi pengen jadi kayak gue tapi dia belum bisa, tapi kita doain aja. Nah kalau udah kayak gitu, you disconnect the feeling. Tapi begitu bilang gue gedek juga nih, besok maksudnya sialan kemarin ngomongin belakang gue, lu udah masuk ke arenanya dia. Itu satu. Dan memang sebenarnya nggak perlu dipikirin. Soalnya apa? Kenapa sih kita mau mikirin orang? Kalau kita udah bilang, ya Tuhan, saya pengen jadi bahagia. Saya pengen jadi bahagia, bukan kita loh. Saya pengen jadi sukses, bukan kita loh. Bukan saya dan kawan-kawan saya. Saya itu siapa? Saya. Nah, yes. Saya pengen bahagia. Kenapa? Kalau saya bahagia, saya bisa bahagian anak saya bisa bahagian suami saya. Lah, kalau saya sedih, gimana saya mau bahagian anak saya? Gitu. Lu kalau bahagia, lu bisa bagi kebahagiaan lu. Tapi kalau lu sedih, apa yang lu bagi? Nggak mungkin kebahagiaan lu bagi. Nggak mungkin. Orang yang lu miliki sedih. Nah, itu satu. Kedua, ini ada Susan, nanti kita jawab pertanyaannya. Iya, itu menarik loh pertanyaannya. Saya baca dulu ya, sorry ini agak kepotong. Kita merasa kita mampu, tapi kadang effort dan kemampuan belum di sana. Masih progres untuk supaya lebih baik. Tapi harus afirmasi setinggi langit itu kah, bro? Nah, pertanyaan yang bagus. Yes, bagus banget pertanyaannya. Oke. Definisi setinggi langit itu kan versinya lu, Susan. Kalau gua mencintai diri gua, dan gua bilang sama diri gua handsome, itu beliefnya gua ke diri gua. Gua nggak peduli judgementnya lu. Jadi begitu lu udah mikir setinggi langit, itu adalah lu udah mulai ngebayangin itu tidak mungkin. Satu, itu mental block. Dua,
Definisi setinggi langit itu adalah sesuatu yang lo pakai dari sisi rasional, bukan emosional. Gue nggak pernah denger yang namanya cinta itu ada ukurannya. Gue mencintai cewek kece badai itu, wah nggak mungkin tampang kayak gue dapet cewek kece badai setinggi langit. Itu buat lo, bukan buat gue, gitu kan? Nah, individu. Jadi sebenarnya kalau kita berucap itu dari hati dan kita tidak melewati proses, masuk akal nggak sih? Ya siap bro, Cahyo, anytime. Nah, lu akan menemukan esensi hidup lu, Susan. Lu akan menemukan value hidup lu. Kalau lu terjebak dengan judgment, dan judgment itu masuk dalam pikiran lu. Gua lahir di keluarga pas-pasan, buat gue mimpi menjadi orang sukses atau mengafirmasi gue berhak mendapatkan kehidupan sukses, gue berhak naik helikopter, gue berhak punya Lamborghini, itu setinggi langit. Kenapa merasanya setinggi langit? Karena pada saat lu ngomong itu, lu lagi mikir, mungkin gak ya gue punya Lamborghini? Tapi lu gak mikir. Kalau diganti bahasanya begini, gue pengen nikmatin lu bawa Lamborghini, gue pengen nikmatin naik helikopter. Nikmatin dulu. Nikmatin tuh bukan memiliki loh, merasakan pengalamannya. Nah, itu achievable. Tapi begitu lu udah bilang gue ingin memiliki, tapi nggak ada purpose-nya, itu why-nya nggak dapet. Logic lu akan terus mengkoreksi lu, nggak mungkin. Karena memang otak kita didesain untuk tidak boleh berubah. Makanya perubahan tuh berat, mindset itu berat. Coba sekarang saya ngomong sama sis, lo akan dapat proyek gede 3 triliun. Oke? Tapi lo harus belajar bahasa, tapi proyek ini adalah pabrik di India, dan lo harus belajar bahasa India dalam 7 hari. Oke? Lo cuma punya 2 situasi. Nafsu lo untuk 3 triliun itu akan membuat lu bisa belajar bahasa India dalam 7 hari. Karena lu bilang ini bisa, gua bisa. Tapi begitu lu yang bener orang India mau kasih 3 triliun, udah gitu gue suruh belajar bahasa India, ya udah begitu, ya udah gak jalan, kelar gitu. Bener sih, iya. Sama kayak ada orang bakal nawarin lu, bro, ada kemarin dari nawarin gue, bro, keren, cara nawarinnya keren, bro, lu percaya nggak kalau lu invest di forex sama saham lu bisa dapat keuntungan 30%? Gue jawabnya enggak. Dia bilang itu mental block. Kenapa? Karena mayoritas informasi yang masuk ke kita, banyak orang yang rugi. Betul? Tapi kita nggak pernah dengerin ada orang yang berhasil tiap bulan cari duit dari forex 20%, 30%, ada. Ada, iya. Berarti it's up to me to know what I want. Gitu. Semoga menjawab, Susan. Jadi emotional thinking, emotional thinking itu something yang we feel. Nah, something yang we feel itu akan memiliki zero judgment. Dan this is the funny part. Kesuksesan itu akan hadir saat kita ngapain? Saat kita bahagia, saat kita mencintai pekerjaan kita, mencintai diri kita, mencintai orang sekitar kita, mengasihi tepatnya. Right? Lu punya karyawan berapa banyak, Sel? 1.100. 1.100. Waktu lo mulai karyawan lu berapa banyak? 1. Enggak, Bu. Maksudnya oke, good. Itu berapa tahun yang lalu? Mulai banget kan waktu mulai. Iya, berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? 13 tahunan yang lalu lah. Oke, good. Pertanyaan gue, waktu lo mulai dengan karyawan 1, emang lu bikin dream lo akan punya 1.000 karyawan? Sejujurnya? Belum. Exactly.
berarti lu juga nggak punya capacity untuk memanage 1.000 karyawan kan? Iya. Iya. Nah sekarang kok lu bisa punya capacity orang yang sama? Iya ya. Iya ya, benar-benar. Orang yang sama, lu nya kan nggak berubah, yang berubah Iya. cara berpikir Cara lu. berpikirnya. Iya sih, benar juga. Tapi ini seru juga nih. Kalau misal mau nanya nih bro, misalkan kita afirmasi pernyataan kepada diri kita kayak yang baik-baik kepada kita gitu kan, itu akan membuat kita kayak ada di comfort zone nggak sih? Terlalu comfort zone? Enggak. Gitu, terlalu Enggak. Afirmasi itu sebenarnya menguatkan kita dari sisi purpose. Jadi gini, afirmasi itu sebenarnya energi booster sih. Kayak sekarang masa COVID kita pakai face shield. Jadi kita bangun tidur, kita mengucapkan afirmasi itu sebenarnya kayak kita lagi pasang shield. Karena kita menghadapi dunia yang penuh dengan negative energy, negative perspektif, problems, right? Kita punya shield. Shieldnya itu tipis, karena berfungsinya nggak lama. Tapi kalau kita terus mengafirmasi itu dan tertancap di belief system di paling dalam, gue kasih contohnya gini deh, mungkin lebih gampang gue ngejelasinnya begini. Ini bahasa yang lebih masuk akal. Gue nggak tahu kalau teman-teman yang nonton bisa relate atau enggak. Gue akan jawab ini begini. Pernah nggak ketemu orang yang bapak ibunya kaya, anaknya Sinyalnya bro, sinyalnya agak terjeda sebentar ya. Iya. Sorry, sinyal. Oke. Udah dia anak orang kaya, kagak masuk sekolah, gobloknya setengah mati, berangasnya setengah mati. agak buffering sebentar ya, di jeda. Sinyal please. Kita berdoa ya, mudah-mudahan sinyalnya bersahabat lagi. Ini sebentar lagi sedikit kejeda. Iya. Bentar. Oke, I'm back. Oke, tadi ada telepon masuk. Nah, kondisinya pernah nggak ketemu orang yang kayak gitu? Udah gitu dia itu megang apapun bisnisnya tuh kayaknya lancar aja, rezekinya asik aja. Kita sama orang itu, kita sekolahnya kumlot, pinter, rajin, sholatnya rajin, tapi kita kayak susah banget cari duit. Tuh orang berangas, kasar gitu. Pernah kan? Pernah melihat comparison itu nggak? Mungkin lihat. Dalam hidup-hidup. Pernah lihat. Okay. Tahu nggak yang membedakan itu? Simple. Dia dari kecil, dia itu tanpa dia sadar dan tanpa orang tua dia sadar, itu tertanam nyari duit tuh gampang. Oke. Yang orang belajarnya tekun dari kecil nyari duit itu susah, harus kerja keras. Apa yang terjadi? Iya. Aduh, beneran susah ya nyari duitnya ya. Soalnya dari kecilnya udah mau nyari duit susah gitu ya. Kalau yang satunya nyari duit gampang gitu kan, gampang beneran. Artinya, what you believe happens. Dan itu butuh proses. Iya. Nah,
Aku mau share sedikit ya. Ini jujur, Silakan. kenapa aku sampai sekarang masih inget banget sosok Bronil ini seperti apa, karena memang dari awal ketemu itu udah memukau gitu loh. Aku jujur terpesona gitu. Ini orangnya siapa ya? Ini orang bukan sembarangan gitu. Itu memang benar-benar powerful. Kalau dibilang pede ya memang pede, sangat pede gitu kan. Tapi Thank you. yang membuat tertancap di benak orang tuh kalau Bronil ini orang yang berkualitas gitu loh, dan benar-benar diingat selalu. Makanya aku pengen ngajakin sharing karena itu yang aku rasain gitu. Aku pengen belajar gitu. Aku pengen belajar gimana caranya orang dari pertemuan pertama ya kan, orang udah kita tuh udah nganggep gitu loh. Gimana bro caranya bro? Sebenarnya itu adalah pandangan pertama begitu menggoda gitu. Selanjutnya terserah Anda. Enggak, sebenarnya kembali ke prinsip. Prinsip saya itu, saya selalu percaya bahwa setiap orang itu memiliki quality, memiliki story, memiliki capability. Cuman ada yang lu bisa dapetin di depan, ada yang lu bisa dapetin di tengah, ada yang lu bisa dapetin di akhir sebuah perjalanan dalam pertemanan. Jadi kita nggak boleh ngejudge. Kan kadang-kadang orang itu terbiasa ngejudge. Orang gede. Tahu nggak teman-teman yang membedakan sosok Sally dengan banyak orang? Saya yang lain datang ke Amerika pakai first class, business class, gue pakai economy class guys. Tapi itu grup nggak ada yang namanya klasifikasi. Klasifikasi ini orang low, ini orang ini naik ekonomi, ini naik ini. We were all together, we were all united, we were all willing to kenalan, willing to ngobrol, willing to exchange. Dan tanpa banyak cekcok judgment. Can you imagine? Orang-orang seperti you, itu nggak banyak. Karena kadang kita tuh manusia itu pasti ada fase di mana sosialita itu menjadi sebuah status. Dan status itu bisa bikin kita buyar, ambiar gitu. Karena kita jadinya too much gitu. Loving yourself, mencintai dirimu, itu satu hal yang penting. Mengagumi dirimu itu bahaya. Oh, oke. Harus bisa bedain ya. Gimana tuh bedainnya? Ya, karena mengagumi itu kan berarti lu mengagumi keangkuhan lu, mengagumi kehebatan lu. Tapi kalau mencintai itu lebih care. Oke. Sunil, it's okay Sunil, forgive yourself Sunil, it's okay Sunil, it's care. Oke, iya. Benar ya. Jadi, gua itu bisa punya jiwa yang pede karena gua mengasihi diri gua sendiri. Gua ngefans sama diri gua sendiri. Karena gue tahu hanya diri gue yang bisa jaga diri gue. Diri gue di sini tanda kutip adalah Tuhan yang memberikan gue nyawa. Maksudnya berarti ada dia di gue gitu. Ada someone. Kalau enggak kan kita melakukan sesuatu tuh siapa yang ngomong ini salah, jangan. Siapa? Kalau bukan universe, bukan Allah yang kasih power itu siapa? Nggak ada. Orang isinya cuman body parts. Nah, itu menurut gue mindset mau sukses harus rasain susah mindset mau sukses harus rasain susah, mindset juga apalagi kalau dibilang gue nggak ngerti nih. Itu loh, kadang-kadang kan orang tua tuh bilang kalau mau sukses tuh harus ngerasain susah dulu gitu kan. Orang tua kita kan sering ngasih afirmasi seperti itu dari dulu ya. Kalau cari uang tuh susah, kalau mau sukses harus susah dulu gitu loh. Maksudnya cara kita biar nggak seperti
tuh? Gini, kita itu nggak bisa ngerubah orang tua kita. Kita bisa memberi contoh ke orang tua. Gini loh Ma, gini loh Pak. Sukses itu susah karena you selama ini lihat orang suksesnya susah. Banyak sukses yang gampang gitu ya. Gue tunjukin loh, ada tuh. Masalahnya lu nggak pernah bergaul sama mereka. Jadi susah untuk merubah. Gini deh, lu ngerubah diri lu aja susah, terus lu mau ngerubah mak bapak lu, kan lu cari mati bos. Bener. PR banget itu. Iya. Ada yang nanya di sini, kok kamu gondrong sih? Termasuk ngejudge nggak? Itu bukan ngejudge, itu komen. Kalau di IG itu komen. Kok kamu gondrong? Anda bebas berkomentar. Iya. Oke. Ini ada yang nanya juga, afirmasi sama visualisasi gimana, Bro? Afirmasi itu akan lebih keren kalau divisualisasikan. Contohnya? Itu akan lebih nancep. Contohnya gini, gue memvisualisasikan gue itu adalah orang yang dikelilingi oleh orang-orang yang care sama gue. Orang-orang yang support sama gue. Orang-orang yang akan selalu memotivasi dan menginspirasi gue. Terus gue visualisasi. Tiap gue ada tantangan, ada aja yang datang bantuin gue. Dan hilang tantangannya. Jadi gue memvisualisasi. Apa yang terjadi? Ya emang begitu. Tiap kali ada tantangan yang datang banyak untuk bantuin nyelesain. Oke. Iya, jadi penting banget ya afirmasi sekalian kita memvisualisasi. Iya. Gimana cara kita mendoktrin diri sendiri bahwa jadi sukses mulai itu sekarang mudah. Itu... Belajar NLP. Jadi begini, yang jadi masalah di hidup kita itu maunya semua instan. Kalau bisa hari ini tahu caranya, besok langsung dapat hasilnya. Mie instan kali, mie instan aja perlu proses. Iya. Betul. Gua ikut NLP itu 2018 akhir. Terus gue ikut lagi. Pas pandemi kemarin, kan semuanya harus at home. Gue ngapain? Ya udah gue ikut course ini, course itu. Oh, oke. Gue ikut lagi. Iya, gue suka menghayal. Gue suka menghayal karena menghayal itu buat gue visualisasi. Jadi visualisasi itu indahnya itu gini deh. Waktu mau ke Amrik ketemu sama si Sally dan teman-teman, itu nggak ada rencana. Tapi 3-4 bulan sebelumnya gue ngomong partner gue, tahun ini gue harus ke Silicon Valley. Titik. Dan gue nggak tahu gimana caranya. Cuman gue bilang gue harus pergi. Gak berapa lama si sahabat kita petel satu itu nelpon. Sebut saja. Sudah gak usah disebut. Jangan bisa heboh nanti, bisa viral nanti. Iya. Yo, gitu. Kita yang tahu. Tapi jujur bro, jadi aku nih kenapa tertarik sama Bro Neil ini karena memang maksudnya dari sekian banyak peserta ya kan yang ke Amerika, nggak semua sampai detik ini kita masih hubungan baik gitu loh, nggak semua. Betul. Ya kan, berarti kan ada something special di diri lo gitu loh, yang ngebuat gue. Enggak juga sih, nggak spesial sih. Iya, tetap kita connect. Nah, ya, itu dia. connect. Nah, maksud aku pengen belajar gimana caranya ya kan biar kalau ketemu sama orang tuh kita powerful gitu. Energi kita tuh ngebuat dia tuh ke kita tuh kayak oh ya, ini orang maksudnya bukan orang biasa-biasa aja gitu loh. Maksudnya ini orang ada sesuatu nih gitu kan. Jadi ya itu yang aku Gue jawab. Ini gue jawab karena ini adalah kenyataan yang baru gue ingat. Jadi gue itu
karena kita sibuk, kita pada sibuk. Gue ngeliat lu bikin video di rumahnya Mas Pras. Gue nggak tau, lu di rumahnya Mas Prasetyo atau gimana, pokoknya lu kasih itulah masker yang batik. Iya. Right? Bener, iya. Oke. Terus gue lihat video itu, anjir, ini orang kemana udah lama di otak gue, ya kan? Itu masuk. Terus nggak berapa lama ada lagi si itu foto sama siapa ya? Gue lupa. Oh, ada satu food blogger lagi datang ke tempat gue yang di Bali. The Keranjang Bali. The Keranjang Bali. Tapi ngomongin restorannya. Iya, betul. Terus ada satu video yang ada si ibunya. Gue bilang, ya ampun, dia udah buka restoran juga. Gue cuma taunya toko. Ya. Gue bilang, oh my god, this big, bla bla bla. Karena udah lama kan. Dan udah nih, gue diem. Tapi di hati, ntar gue akan kontak. Ntar gue akan kontak. Tapi itu dengan ketulusan, sis. Jadi kayak teman lama gue pada kemana gitu kan, pas ketemu kan, pas ngeliat, ih dia di sini. Terus udah gitu, ya dia juga kenal sama Mas Pras. Jadi kayak lucu gitu kan. The whole thing is lucu. Nah kalau you tanya apa yang terjadi, menurut saya vibrasi yang tulus. Vibrasi yang tulus. Iya loh. Kita tidak pernah ngejudge, kita saling menghormati, saling menghargai. Kita nggak ada rasa kepentingan, keinginan untuk gue harus deketin lu karena gue punya tujuan, atau lu mau deketin gue karena lu mau, nggak ada gitu. Ya udah, ketemu ya asik. Terus kalau kita ngobrol ya kita bawaannya ngeplo. Lu kemana aja, gimana aja, bisa lucu-lucuan ya kan. Jadi nggak ada kayak blok gitu, nggak ada tembok yang membuat wait, status gue sama lu beda nih sekarang, gue udah di sini, lu di sini, gini. Nggak ada. Bener, bro. Aku jadi keingetan ya, maksudnya memang aku juga pernah ngalamin seperti itu. Jadi ada orang yang ngedeketin gue banget, cari perhatian, ya kan? Tapi gue kayak ngerasa nggak nyaman gitu, ya. Dan bener bro, kejadian, memang orang itu mau manfaatin gue gitu loh. Iya. Bener ya. Nah, justru istilahnya yang nggak disangka-sangka gitu kan, nggak diduga-duga, ya kan, tulus, ikhlas, energinya malah jadi nyatu gitu. Bener, memang kita nggak ada kepentingan apa-apa, nggak mau saling memanfaatkan, nggak apa, ya udah sama Tuhan dipertemukan aja gitu ya. Yang ada malah bisa saling mengisi, saling memotivasi. Iya. Oh gitu. Ini berarti benar-benar nyata, penting banget. Itulah kayak afirmasi, vibrasi yang positif tuh. Udah, kita ke orang jangan sampai kita punya pikiran yang ya kita mau memanfaatkan, ya kan, kita mau minta-minta apa gitu, jangan. Tulus ikhlas aja, nanti akan dipertemukan energinya gitu ya, saling connecting. Orang itu kan yang jadi masalah itu terburu-buru ingin, mungkin bahasa gue begini, misalnya gue sama lu menjalin komunikasi lebih intens setelah hari ini, misalnya gue menyapa lu menyapa gue, terus mungkin ntar gue ketemu lu, terus dan sebagainya. Dalam konteks itu akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita akan lebih memahami, lebih mengenali kondisi kita masing-masing dari aspek bisnis dan sebagainya. Dalam memahami itu muncul ide-ide yang bisa menyebabkan kita berkolaborasi. Orang itu nggak sabar melewati fase ini. Orang itu maunya kalau bisa jebrek, kita begini itu yuk. Tengah jalan. Ya karena nggak ada fase persahabatan, perkenalan, mengerti situasi kondisi. Lo tuh hari ini, lu tuh bisa manage 1000 karyawan gimana ya? Lu partnership itu kayak gimana ya? Lu tuh cara melakukan investasi gimana ya? Lu melihat, kan harus dikenali dulu, harus dipahami. Ini lu tuh kalau masuk sini dalam angle ini, sebenarnya lu cocoknya kalau dalam kita punya ide, sebenarnya tuh lebih cocok di sini. Ini kayak sebenarnya pas deh role-nya. Dia di sini. Kadang kita nggak mau lewatin fase, kita mau cepet.
bener. Masuk akal sih. Aku aja kadang ngerasa kurang nyaman ya kalau ada orang tiba-tiba nih nggak kenal gitu, tiba-tiba ngajak kolaborasi, tiba-tiba minta dipromosiin misalkan gitu kan, tiba-tiba misalkan ngajak sharing IG live, tapi aku nggak tahu dia tuh siapa, nggak nyaman juga gitu kan. Harusnya kan ya pendekatan dulu, kenalan dulu gitu kan, ya baru ya kan misalkan memang kita udah mengerti satu sama lain ya kan, bolehlah kayak gitu. Betul, betul sekali. Ini tersampar di sini, cincin pelabuhan terakhir sebelum. Iya, ya. Waduh, bro, ini aku jadi lupa sebenarnya aku banyak banget pertanyaan. Jadi ya ampun, serius lo udah mempersiapkan? Wow. Ini timku sampai buat 20 pertanyaan ya kan, saking semangatnya tentang afirmasi seperti ini gitu. Cuma aku terlalu fokus ya, kita kangen-kangen karena udah jadi mengalir gitu aja sampai nggak kerasa loh, ini kita udah mau 1 jam. Gua ada ide. Habis ini kita save waktu, gua sama lu Zoom call. Kita Zoom call, kita record. Nah, 20 pertanyaan itu kita jawab. Nanti dijadiin video dan audio. Oh, bener-bener keren. Keren banget sih, bener-bener. Ya bener ya, bro. Waktunya loh. Iya, siap. Iya, siap. Oh, waktu lu tinggal japri gua selesai urusan gitu. Asik. Iya. Aduh, ini karena waktunya kita terbatas ya kan. Ini 1 jam rasa kayak cuma 10 menit doang loh. Kita ngobrol, ya nggak sih? Jangankan kita ngobrol, kita journey waktu itu ada kali 2 minggu, ada nggak sih di Amerika? Ada ya 2 minggu? Ada. Rasanya kayak 2 hari, bos. Iya bener. Aduh, kapan ya kita trip lagi nih? Kapan nih ada trip lagi nih, bro? Habis COVID kayaknya. Sekarang untuk sementara kita jaga kesehatan dulu. Iya benar. Boleh lah, makin bro. Parah. Iya. Oke. Aku nih mau Sari mah udah sering santai. Sari mah gas dulu. Sari. Iya, aku mau kasih kabar baik dulu nih buat sahabat inspirasi yang dari tadi udah nonton sharing kita. Ada sponsor mau bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua yang memberikan pertanyaan terbaik, ya kan? Cuma karena memang waktunya kita nggak cukup untuk menjawab semua pertanyaan, jadi boleh nanti komen di sharing IG Live yang nanti akan aku posting di IGTV. Yes. Jadi tenang aja, sharing IG Live kita ini akan aku posting di IGTV, ya kan? Jadi teman-teman dan nanti 20 pertanyaannya juga akan dibuatkan video juga, tenang aja. Keren, betul ya. Nah terus ini kita ada kabar juga ya kan, dari salah satu followers kita yang anaknya lagi sakit, namanya Adit Vanessa. Kita doakan ya kan, semoga diberikan kemudahan, diberikan yang baik di atas penyakitnya. Dan teman-teman kalau misalkan mau bantu, boleh nanti cek Instagramnya 1000km.official. Kita akan Amin. Support ya, kita berikan support, saling bantu kepada sama-sama saudara kita kayak gitu. Check forward date everything. Itu udah ditunggu nih, 20 pertanyaannya udah ditunggu. Oke, nanti kita atur waktu ya untuk Zoom, kita bahas, ya kan, kita bedah, kita gali Bronil ini sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai lepas pokoknya. Siap. Thank you so much teman-teman, thank you so much sis. Truly honored and good luck to everyone. Sukses buat 1000 km. Dan keep rising, keep shining buat semua bisnis lo. Yang paling penting lo sehat, keluarga lo sehat, keluarga kecil, keluarga besar, sampai semua karyawan lo sehat semua. And God bless you. Ya, aku juga mau ngucapin makasih banyak buat Bronil yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing bareng kita. Aku juga mohon maaf kalau barangkali aku banyak salah-salah kata yang kurang berkenan, bro. Pokoknya aku
yakin kita tuh dipertemukan karena kita energinya saling koneksi gitu kan. Ya kan kita nanti akan ada part selanjutnya untuk membahas lebih dalam lagi dan kita akan berbagi banyak ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga bisa menginspirasi semua yang ada di sini. Terima kasih sudah join, ya kan? Oke. Siap. Ya. Oke, makasih banyak. Oke, good night semuanya. Aku minta itu dong, minta closing statement. Biar jadi Closing statement. Oke. Simple. Coba lu hafalin satu kalimat aja sebagai afirmasi. Tiap hari lu bilang, gue sayang diri gue maafin diri gue, dan gue tahu gue akan hidup bahagia. Itu aja. Gue tahu gue akan hidup bahagia. Gue sayang diri gue maafin diri. Ya. Dan gue tahu gue akan hidup bahagia. Gue tahu gue akan hidup bahagia. Oke, ya. Itu jangan lupa ya. Setiap hari setelah bangun tidur atau mau tidur, silakan diafirmasi. Itu bisa masuk ke alam bawah sadar diri kita dan bisa membuat kita jadi lebih baik lagi, ya kan, lebih tenang lagi, lebih bahagia lagi, lebih positif lagi pastinya. Betul. Oke. Thank you so much bro, sukses selalu, ya kan, sehat selalu, sampai ketemu. Salam ke keluarga ya. Siap. Salam buat keluarga. Oke, thank you. Oke, see you. Good night. Good night.